Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfina Fitri, MPM 210110201018 dari Prodi Manajemen Universitas Syahkuala. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perusahaan dan pengusaha. Tugas dari mata kuliah Pengantar Hukum Bisnis dengan Ibu Dr. Sliwalni Rahayu SHMH. Apa itu perusahaan? Perusahaan telah digunakan setelah istilah perdagangan. Pada tanggal 17 Juli 1993, istilah perdagangan dihapus dalam KUHD. Setelah istilah perdagangan dihapus, maka muncullah istilah perusahaan. Ahli ekonomi berpendapat bahwa perusahaan akan ada ketika adanya kebutuhan untuk menghitung laba rugi yang dapat diperkirakan dalam pembukuan. Pola menggunakan sudut pandang komersil. Yang kedua, Mulgrave berpendapat bahwa sebuah perusahaan merupakan perbuatan yang dilakukan terus-menerus bertujuan untuk memperoleh penghasilan bertindak keluar melalui kegiatan perniagaan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau melakukan perjanjian perdagangan. Mulgrave memakai sudut pandang ekonomi. Meskipun terdapat kesamaan, akan tetapi mengenai unsur perusahaan antara Polak dan Mulgrave terdapat perbedaan. Menurut pandangan Mulgrave, unsur perusahaan lebih kompleks dan banyak dibandingkan dengan pendapat Polak. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan pada pasal 1 angka 1 memberikan definisi perusahaan sebagai berikut. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan negara dan perusahaan swasta. Perusahaan negara adalah perusahaan yang modalnya secara keseluruhan berasal dari negara Republik Indonesia. Perusahaan negara terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama, perusahaan negara berdasarkan IBW Indonesian Budget Rate adalah perusahaan yang memperoleh pinjaman uang dengan bunga dari pemerintah yang merupakan keuangan otonom. Yang kedua, yaitu perusahaan negara berdasarkan ICW Indonesian Accountability Rate, perusahaan negara yang keuangannya tidak otonom. Keuangan perusahaan ini adalah bagian dari negara. Yang ketiga, perusahaan negara. Perusahaan negara ini adalah Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda, Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958. Yang keempat adalah perusahaan negara berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1960 adalah perusahaan negara dengan bentuk apa saja di mana seluruh modal. Keempat, perusahaan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 adalah perusahaan negara dengan bentuk apa saja di mana seluruh modalnya merupakan kekayaan milik negara Republik Indonesia, kecuali diatur lain berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960. Kedua adalah perusahaan swasta. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari swasta tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah. Perusahaan swasta dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, perusahaan swasta asing, yaitu perusahaan yang ownernya atau pemiliknya merupakan warga negara asing. Yang kedua, perusahaan swasta nasional, berarti pemiliknya adalah warga negara Indonesia. Yang ketiga, perusahaan swasta campuran adalah perusahaan yang pemiliknya merupakan warga negara Indonesia dan negara asing. Definisi perusahaan secara resmi dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.
Peraturan-peraturan khusus mengenai pelaksanaan perusahaan. Yang pertama, pasal 6 KUHD yaitu pembukuan untuk melindungi kreditur. Yang kedua, pasal 16 KUHD yaitu persekutuan firma perdata. Yang ketiga, pasal 36 KUHD yaitu menunjukkan tujuan perusahaan forward pahit budget. Yang keempat yaitu pasal 1878 yaitu KUHP surat buku bukti utang sepihak bertanda tangan. Keenam, pasal 92 bis KUHP berhubungan dengan pasal 2 KUHP dan pasal 6 KUHP tentang perdagangan adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Yang ketujuh adalah pasal 356 KUHP tentang mengancam pidana 1 tahun 4 bulan kepada si pilot yang kurang beres menjalankan pembukuannya, yaitu bangkrut biasa. Yang ke-8, pasal 397 KUHP mengancam pidana paling banyak 7 tahun. Apabila ada dua pengusaha atau lebih bekerja sama dengan melakukan usahanya, maka akan terjadi bentuk-bentuk hukum. Yang pertama, persekutuan perdata, buku 3 KUHP. Yang kedua, persekutuan firma pasal 16 sampai dengan 35 KUHD. Yang ketiga, persekutuan komanditer pasal 9, 20 dan 21 KUHD. Yang keempat, perseorangan terbatas pasal 36 sampai dengan 56 KUHD. Yang kelima, perusahaan negara Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1960. Unsur perusahaan adalah yang pertama, badan usaha. Yang kedua, kegiatan dalam bidang perekonomian. Yang ketiga, terus-menerus. Yang keempat, bersifat tetap. Yang kelima, terang-terangan. Dan yang keenam, keuntungan dan atau laba. Kemudian adanya unsur pembukuan. Berdasarkan unsur-unsur di atas, maka dapat dirumuskan definisi perusahaan dari segi hukum. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan. Agar perusahaan tersebut dapat didaftarkan, maka perusahaan tersebut didirikan, bekerja, dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Walaupun kegiatan dalam bidang ekonomi dilakukan terus-menerus, terang-terangan terhadap pihak ketiga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, jika tidak mempunyai bentuk usaha atau badan usaha, maka itu bukan perusahaan melainkan pekerjaan. Apa itu pengusaha? Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan disebut pengusaha. Pengusaha dapat terdiri dari satu orang individual, beberapa orang yang berupa persekutuan partnership, dan badan hukum yaitu corporate body. Seorang pengusaha harus, yang pertama, dia dapat melakukan perusahaannya sendirian tanpa pembantu. Yang kedua, dapat melakukan perusahaannya dengan pembantu-pembantunya. Yang ketiga, dia dapat menyuruh orang lain melakukan perusahaannya, dan sebagai pemilik usaha dia turut serta menjalankan perusahaannya. Apabila ada dua pengusaha atau lebih bekerja sama dengan melakukan usahanya, maka akan terjadi bentuk-bentuk hukum. Yang pertama, persekutuan perdata, buku 3 KUHP. Yang kedua, persekutuan firma pasal 16 sampai dengan 35 KUHD. Yang ketiga, persekutuan komanditer pasal 9, 20 dan 21 KUHD. Yang keempat, perseorangan terbatas pasal 36 sampai dengan 56 KUHD. Yang kelima, perusahaan negara Undang-Undang Nomor 19 PRP tahun 1960. Sekian dari video saya tentang materi perusahaan dan pengusaha. Maaf atas kesalahan kata dan tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.